Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 Februari. Badan Cuaca Pusat CWA memperkirakan masa udara dingin akan mulai menguat mulai Rabu yang dilanjut dengan pergerakan sistem awan Tiongkok Selatan ke arah timur akan membuat cuaca Taiwan menjadi dingin basah hingga Sabtu, yakni hari pertama tahun baru Imlek. Cuaca kembali cerah dan suhu kembali menghangat pada Minggu. Pada paruh kedua liburan Imlek, cuaca akan cerah dan nyaman. Angin monsun timur laut kembali menguat, cuaca di Taipei akan mulai terasa lebih sejuk pada hari Selasa. Mulai Rabu, masa udara dingin akan bertahap bergerak ke selatan, ditambah dengan pergerakan sistem awan Huanan ke arah timur, cuaca dingin basah akan berlanjut hingga Sabtu. Dalam kurun waktu ini, jika suhu dan kelembapan kondusif, peluang salju di pegunungan tinggi cukup besar. 在中部以北3000到3500以上的高山，如果温度跟水汽有配合的话，可能会有一些下陷啊，然后雾凇，或是也不排除有一些下雪的几率。 Mulai Rabu, suhu rendah di setiap tempat berpotensi turun hingga 10 derajat. Masa udara dingin akan menguat pada Kamis dan Jumat, yakni malam tahun baru Imlek. Dan cuaca basah dingin akan terasa di setiap wilayah seiring dengan datangnya hujan. Hujan akan mereda pada Sabtu, yakni hari tahun baru. Dan cuaca di seluruh tempat pada Minggu hingga Rabu depan cerah. Cuaca selama liburan Imlek akan dimulai dari dingin basah menjadi kering. Intensitas masa udara dingin pada paruh pertama tahun baru Imlek akan mendekati intensitas masa udara dingin kontinental yang kuat, terutama pada Sabtu larut malam hingga Minggu pagi. Akibat efek pendinginan radiatif, suhu di area terbuka Miaoli ke utara diperkirakan mencapai 7 derajat atau lebih rendah. Warga yang hilir mudik diharapkan memerhatikan perubahan cuaca. Wabah demam babi Afrika masih memanas secara global. Bertepatan dengan banyaknya penumpang yang bepergian menjelang Imlek, inspeksi barang kiriman dari luar negeri menjadi tugas yang berat. Pusat Tangkap Darurat Demam Babi Afrika menunjukkan lebih 80% makanan yang terdeteksi positif mengandung asfivirus berasal dari Tiongkok. Pusat Tangkap Darurat menyatakan jumlah kasus pembawaan daging babi dari daerah wabah ke Taiwan seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung selama tahun 2023 mencapai 687 kasus atau 4 kali lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Sementara pengiriman paket berisikan produk babi pada tahun 2023 juga meningkat 2,5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan Taiwan memblokir masuknya asfivirus telah memasuki tahun ke-6, menjadi salah satu dari 2 negara di Asia Timur yang bebas wabah. Pelaku perjalanan diimbau untuk tidak membawa produk buatan babi agar tidak melanggar hukum. Dalam upaya menjamin kepentingan pembeli menjelang Hari Raya Imlek, pemerintah Kota Taipei mengadakan inspeksi dan menemukan pelanggaran di 15 toko undian brand Presto yang populer. Selain itu juga ditemukan penjualan ilegal keling. Senjata yang dikendalikan ini dijual di toko online dan mayoritas pembelinya adalah anak di bawah umur. Sekilas seperti cincin biasa, namun ujungnya cukup tajam. Asal digores pada kertas akan langsung sobek. Menurut peraturan pengendalian amunisi dan senjata tajam Taiwan, barang yang biasanya disebut sebagai keling ini adalah jenis pisau yang tidak boleh diproduksi, dijual, atau dimiliki tanpa izin. Baru-baru ini, Departemen Kepolisian Kriminal Kota Taipei menemukan seorang penjual keling secara ilegal di platform belanja saat melakukan razia online. 在网购平台上发现呢，有卖家利用防身戒指或是这个防身虎的名字，实质上他贩售的商品有可能构成是管制盗窃。 Departemen Urusan Hukum Kota Taipei secara acak memeriksa 18 toko dan menemukan pelanggaran pada 15 toko, termasuk kertas lotre yang tersangkut dan tidak dapat memeriksa nomor seri di toko, kertas undian serta nomor seri yang diterbitkan berbeda dan papan undian tidak diberi nomor seri. 可以要求店家来清点我们签盒剩余的数量，跟对奖表没有开出来的这个数量是不是总数一致哈？ Juga ditemukan bahwa informasi yang diungkapkan dalam paket keberuntungan yang dijual oleh 7-Eleven, OK, Family Mart, dan High Life tidak sesuai dengan hal yang seharusnya dan tidak boleh dicatat dalam kontrak paket keberuntungan. Misalnya peluang undian, pengembalian, dan penukaran produk cacat tidak tercatat. Toserba OK menyatakan akan lebih memerhatikan peraturan saat meluncurkan produk di kemudian hari. High Life telah mulai memperbaiki informasi yang kurang seperti cara pengembalian dan penukaran produk cacat. Family Mart juga menyatakan telah merevisi petunjuk seperti yang disarankan dalam surat lampiran. Pada tanggal 2, terjadi penghentian mendadak pada kereta Zheqiang baru nomor 422 saat melintasi stasiun Qinlong di Taitung. Hal ini disebabkan seorang penumpang pria yang ketiduran dan menarik katup masinis yang mengakibatkan semua penumpang harus meninggalkan kereta api. Polisi perkereta-apian telah menghubungi pria tersebut untuk merapor dan ia mungkin dikenakan denda maksimal 1 juta dolar Taiwan. Seorang pria berjas hitam berdiri dekat pintu kereta sambil mengeluarkan tangan untuk menarik katup masinis, menyebabkan kereta Zheqiang baru nomor 422 berhenti dalam keadaan darurat. Polisi mengetahui identitas pria tersebut dan menghubunginya untuk lapor diri.
这个谢姓的行为人他说因为睡过头来不及下车，一时情急之下就把车厢之间的那个车掌阀来转动。 Pria itu pergi ke rumah sakit di Taitung dari Cisang untuk pemeriksaan kesehatan, namun melewati destinasi hingga stasiun Chinlun dan ingin segera turun. Jadi langsung menarik katup masinis untuk menghubungi masinis tanpa menyadari bahwa hal itu akan menyebabkan kereta berhenti. Usai diinvestigasi, kasus ini akan diserahkan untuk ditangani oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi dengan denda maksimal mencapai $1 juta Taiwan. Yang juga berbahaya adalah pria dari Hsinchu ini. Melihat kereta telah berhenti, pria tersebut memanjat turun dari peron dan melintasi rel sambil menenteng barang bawaannya. Hal ini terjadi di stasiun Ronghua, jalur Meiwan. 本所迄今未接获相关报案，全案警方依影片内容调查行为人身份后，依违反铁路法第57条第3项，函予主管机关交通部铁道局采访。 Polisi Perkeretaapian Cabang Taipei sekali lagi mengimbau kereta melaju dengan kecepatan tinggi, maka warga dilarang melintasi rel untuk menghindari pelanggaran dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seorang penulis Australia keturunan Tionghoa bernama Yang Hengchun sering mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Ia ditahan oleh Tiongkok saat mengunjungi familinya di Guangzhou 5 tahun yang lalu hingga sekarang. Pada tanggal 5, Yang Hengchun divonis hukuman mati atas kejahatan spionase oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing dengan penangguhan hukuman selama 2 tahun. Hal ini telah memicu tantangan keras dari pemerintah Australia. Penulis Australia Yang Hengchun yang divonis hukuman mati atas kejahatan spionase pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Yang Hengchun berimigrasi ke Australia pada tahun 1999. Dengan status penulis, ia sering melontarkan komentar yang mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Pada Januari 2019, Yang bersama istri dan anaknya mengunjungi kerabat yang berada di Guangzhou, namun ia ditahan dan dipenjara begitu tiba di bandara. Kondisi kesehatannya yang memprihatinkan membuatnya khawatir akan meninggal di penjara. Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan kaget atas vonis yang diberikan dan segera memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Australia untuk penjelasan. Para pakar dari Lembaga Pemikir Australia berpendapat keputusan ini akan merusak hubungan bilateral Tiongkok-Australia dan menyoroti ketidakjelasan sistem Tiongkok dan ketidakpeduliannya terhadap tuntutan wajar pemerintah dan warga negara asing. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.